karena belum bayar, terus kemudian, nggak punya beli nasi pun nggak bisa gitu ya, beli nasi pun nggak bisa. Sampai mengalami ya keadaan seperti itu. Kemudian mengalami keadaan digedor-gedor sama, apa kalau bahasa kerennya sekarang apa, debt collector ya. Wah, digedor-gedor gitu ya. Saya inget banget mama saya itu gendong adik saya yang ketiga, karena masih bayi kan. Ceritanya kita ngumpet tuh di dalam rumah gitu ya, karena belum bisa bayar, tutup semua gorden, kita disuruh diem gitu. Saya itu sampai sekarang tuh kebayang ininya, apa namanya, suasananya, rasanya itu juga kebayang ya, rasa tegangnya gitu ya. Oh, digedor-gedor, diteriakin dari luar gitu, seperti itu. Jadi saya memang mengalami masa kecil itu yang suffering banget, menderita, melarat lah ya. Tapi Masya Allah belasan puluhan tahun kemudian saya akhirnya bisa tahu, oh kenapa Allah memberikan saya pengalaman seperti itu. Kenapa saya dilewatkan dengan masa-masa yang seperti itu. Sampai saya bilang, masa kecil saya itu masa kecil yang nggak punya cita-cita, Pak Agus sama Mbak Triana. Saya nggak punya cita-cita ya. Di saat teman saya kalau ditanya, biasa ya anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa gitu ya, mau jadi dokter, mau jadi pilot, astronot, insinyur, apa segala macam. Kalau saya kalau ditanya cita-cita itu nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Kenapa? Yang kebayang itu cuman nanti malam bisa makan nggak, besok makan apa ya gitu ya, bisa bayar uang sekolah nggak, bisa ikut apa namanya, bisa ikut les nggak gitu. Itu aja yang ada di kepala saya, mentok aja. Cuman hari itu yang dipikir cuma sampai besok gitu ya. Nggak kebayang tuh yang namanya pengen punya cita-cita, pengen sekolah ke sana, pengen sekolah ke sini, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Itu nggak pernah kebayang ketika ketika kecil gitu ya, nggak pernah kebayang. Tapi ada satu poin yang apa ya? Ini saya belajar ya dari mama saya. Jadi semelarat itu ya, hidup kita tuh semelarat itu. Pernah makan malam itu nasi satu porsi itu, mama saya tuh beli bakso satu bungkus, bakso ya, bakso kuah abang-abang gitu ya, yang mangkal di pos ronda gitu ya. Itu beli satu bungkus, itu dibagi-bagi, kita makan berlima waktu itu ya, kita makan berlima. Semelarat itu, tapi ada satu pelajaran yang di pelajaran hidup banget ya, dan sangat filosofis buat saya. Mama saya itu mengutamakan pendidikan. Mama saya itu mengutamakan pendidikan. Jadi semelarat apapun gitu ya, sakit, semiskin apapun, kamu harus belajar gitu. Kamu harus belajar, dan belajarnya nggak boleh main-main, belajarnya harus serius gitu. Kita mungkin miskin, kita miskin uang, kita nggak punya uang, tapi jangan sampai miskin, otaknya ikut miskin gitu ya, bahasa mama saya itu, jangan sampai otaknya ikut miskin, terus kemudian sikapnya ikut miskin. Nah itu yang dilarang dari dulu. Maka ibu saya, mama saya itu masukin saya dan adik-adik saya itu ke sekolah swasta. Kebayang dong, dulu zaman dulu nggak ada SDIT ya, dan Belum ada ya. nggak kayak sekarang nggak ada SDIT kali. Jamur ya. Belum menjamur. Mama saya tuh nggak mau masukin anak-anaknya tuh ke negeri, gitu ya. Mungkin orang kalau tahu, sotoy banget sih lu gitu ya, makan aja kagak bisa, pakai segala masukin anak ke sekolah swasta gitu ya. Tapi bener-bener ibu saya tuh nggak mau masukin ke negeri. Kenapa? Kayaknya pulangnya cepet deh. Itu tasnya kok pada kecil-kecil, bawa buku apa enggak? Gitu ya. Apa gambar sekolah negeri saat itu. Akhirnya saya dimasukin lah, karena saya yang pertama ya, saya duluan dimasukin ke sekolah swasta. Dan sekolah swastanya itu adalah sekolah Katolik. Ya, karena memang benar-benar apa namanya, benar-benar disiplin ya, keras gitu. Saya dimasukin ke sekolah Katolik di Keramat Raya ya, Santo Fransiskus I, dan di dalam sekolah itu memang benar-benar apa ya, yang kalau disebut terjadi kristenisasi, ya betul memang gitu ya, memang. Dan saya merasakan gitu. Karena ketika daftar itu harus tanda tangan ya, harus tanda tangan bersedia anak saya dididik dengan agama yang ada di sini ya, agama Katolik. Jadilah saya itu 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, jadilah saya
menghafal doa Bapa Kami, Salam Maria. Kemudian saya keluar masuk gereja ya, ikut ikut misa, ikut nyanyi gitu ya. Wah, pokoknya semua ritualnya itu saya ikut. Sampai kalau bahasa suami saya, Umi tuh kalau udah sejarah-sejarah yang Nasrani, Umi tuh yang hatam tuh Umi tuh. Sampai tahu tuh ya bagaimana perjalanannya ini gitu kata suami. Karena memang melotok ya yang diajarin kan itu. Yang namanya anak-anak saya ingat banget tuh sampai sempat saya ingat percakapan teman-teman saya, udah kamu masuk Kristen aja gitu ya. Terus dengan polosnya saya minta, "Ma, kita kenapa nggak masuk Kristen?" gitu ya. Polosnya anak-anak ya. Tapi hebatnya lagi ibu saya, mama saya itu saya sekolah pagi sampai siang di sekolah Katolik, tapi malam sore itu saya dicekokin di madrasah di masjid ya deket rumah. Malamnya itu saya didatengin guru ngaji, guru privat ngaji ya. Jadi bayangin teman-teman ya, nggak punya duit, miskin melarat, makan aja susah, tapi sekolahnya di swasta, manggil guru privat gitu ya. Jadi memang saya baru ngerti sekarang, oh ternyata orang tua saya itu memang habis-habisan nyari duitnya itu ya utamainnya buat pelajaran gitu ya, buat pelajaran. Dan saya nggak dididik dengan kenal agama, saya nggak dididik dengan kenal agama gitu ya, hanya sekedar bisa ngaji alif bata gitu ya, bisa ngafalin surat-surat pendek waktu itu bisa. Terus kemudian saya tetap disuruh puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau sekolah itu berangkat sekolah bulan puasa ya kan namanya juga sekolah Katolik ya, nggak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Tapi saya harus nahan makan dan nahan minum gitu ya. Kenapa sih saya harus berbeda gitu ya? Waktu itu saya masa kecil saya, kenapa sih saya harus berbeda ya? Saya nggak bisa ini, saya tidak bisa sebebas teman-teman saya yang lain. Terus kemudian saya berbeda sendiri gitu ya. Menjadi berbeda sendiri itu nggak enak loh rasanya gitu ya, sangat tidak enak rasanya itu dulu Pak Agus gitu ya, itu dulu ya. Kemudian saya masuk ke SMP, alhamdulillah nggak dapat ranking, jadi selama SD itu ranking 3 besar terus Pak Agus ya. Itu rapotnya masih disimpan buat kasih lihat ke anak-anak ya. Jadi nggak pernah di atas ranking 3 atau ranking 3. Dan memang saya sepaneng ya di sekolah itu memang pendidikannya luar biasa, disiplin banget. Teman saya banyak yang dari etnis Tionghoa ya, banyak dari etnis Tionghoa. Jadi ya kalau saya dijajarin mungkin dianggap satu etnis ya dengan wajah yang seperti ini. Gitu ya. Mirip. Sama gitu ya. Wajah Mongol ya Bu, wajah Mongol. Iya, wajahnya wajah ini ya. Nah, terus saya ngerasain betul ya. Kalau hari ini mereka sambil ya, namanya talk show ya, boleh saya ngomong kemana-mana. Bapak kita santai. Iya santai. Jadi saya gini, kalau hari ini mereka menguasai dunia, mereka menguasai finansial dunia, kayaknya nggak kaget tuh gitu ya. Kenapa? Karena memang didikannya luar biasa. Didikannya itu wah pol-polan. Itu kalau nggak bikin PR atau apa gitu, yang namanya disabet dengan kemoceng gitu ya, dengan penggaris panjang itu real bener adanya gitu. Terus kemudian bagaimana mereka tuh ditekan untuk punya jiwa yang kompetitif banget. Dan itu sangat ditekan. Pokoknya kamu harus jadi juara. Kamu harus jadi nomor 1. Kalau sampai, jadi saya ngerasain teman-teman saya itu teman-teman saya itu gini, kalau saya nggak ranking 1, itu gawat banget. Itu gawat. Akhirnya kita terseret ya, akhirnya kita keseret ya di dalam situ. Dan mama saya tuh selalu bilang, nggak boleh kalah sama mereka gitu ya, nggak boleh kalah sama mereka. Kita ini yang punya tanah air. Pokoknya harus bisa. Jadi keikut tuh, jadi keseret. Ya, jadi mengikuti bagaimana disiplinnya mereka. Dan yang saya pelajarin dari mereka itu juga, saya pelajarinya sekarang ini ya, dulu sih nggak lewat aja pelajaran, namanya juga anak SD. Yang saya pelajarin itu ternyata gini, kenapa hari ini mereka berhasil memegang dunia perdagangan. Dari kecil itu mereka memang dididik untuk
bahasanya gini, mereka dari kecil itu memang dididik untuk ngelanjutin toko engkongnya gitu. Artinya apa? Dididik untuk nggak malu-malu, nggak punya malu untuk jadi pedagang, nggak punya malu untuk berjiwa entrepreneur, kalau bahasa keren sekarang kan gitu ya. Bandingin dengan kita, saya sebut muslim lah ya, mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa lah, kita ketampar bareng-bareng ya, buat buat muhasabah kita lah. Bandingin dengan kita ya, yang lebih jaga gengsi gitu, bawa plastik belanjaan, bawa plastik dagangan itu kayaknya malunya luar biasa. Mau buka mulut untuk nawarin dagangan itu kayaknya kalau nggak punya mental yang tough banget, tangguh banget, kayaknya nggak bisa deh. Tapi bandingkan dengan anak-anak dari etnis mereka, dari kecil itu memang kamu akan jualan, kamu akan dagangan, kamu akan lanjutin toko. Atau bahasa motivasinya sekarang, Pak Agus, nggak ada kalau saya ingat-ingat mereka dididik untuk someday kamu akan jadi karyawan di sini. Betul. 180 derajat berbeda dengan kita. Kalau kita melepas anak-anak kita, kebetulan saya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, kanan kiri depan belakang semuanya pabrik gitu ya, kawasan industri besar di Asia Tenggara. Dan kebanyakan orang tua di sini memesankan cita-cita kepada anaknya adalah belajar yang pintar ya nak, supaya nanti kamu bisa kerja di PT ini. Pokoknya kamu nanti kalau udah gede lamar PT-nya tuh di sini, karena asuransinya gede, langsung diangkat karyawan tetap. Ini sebelum pandemi ya. Ada beberapa PT-PT itu yang jadi idaman. Jadi mohon maaf banget. Mimpinya hanya sekedar masuk ke PT yang ini, PT yang ini, PT yang ini gitu. Wajar sampai akhirnya kita hari ini jiwa entrepreneur kita itu masih minim, masih besar rasa malunya, apalagi dengan digesernya sosoknya Rasulullah ditutup gitu ya, kisah-kisah bahwa Rasulullah adalah entrepreneur, Rasulullah adalah pedagang, Rasulullah adalah contoh gitu ya, leadership-nya itu kan ditutup ya, di close gitu sama kita. Kita taunya apa? Ya Nabi Muhammad itu ya Rasul kita. Ya udah itu aja. Ya, untuk kemudian belajar sejarahnya lagi akhirnya kita kalah. Sampai bekam pun diakui pengobatan dari Tionghoa. Aduh, sedih banget gitu ya. Bekam itu sunnah Rasul, bro, gitu ya. Sampai bisa diakui. Kenapa? Karena kita sendiri malu untuk mengakui itu. Jadi itu ingatan-ingatan yang akhirnya saya pelajarinya puluhan tahun berikutnya. Maka pantesan gitu ya. Allah memberikan masa lalu itu penuh dengan pembelajaran. Bahkan mungkin di usia-usia yang nggak tahu apa-apa ya. Kalau kita lihat usia anak kita SD sekarang bisa apa sih ya? Kayaknya main-main gitu ya. Main gundu ya. Jadi pengalaman masa kecil itu, saya itu lulus SMP itu Pak Agus ngelamar kerja. Lulus SMP loh. Itu saya ngelamar kerja di dekat sekolahnya Pak Agus dulu tuh SMA 1 ya, Gajah Mada kesanaan, di salah satu toko gerai donat yang terkenal gitu ya. Logonya Dede gitu ya, terkenal. Itu saya lulus SMP ya. Bawa lamaran, saking saya merasa perlu uang nih, saya harus menghasilkan. Saya anak pertama, nggak ada lagi orang di sekitar saya yang bisa jadi tempat untuk bersandar gitu, melihat orang tua saya yang udah ngos-ngosan ya, saya nggak bisa nih, saya harus cari uang. Dan saat itu memang tadi saya bilang saya nggak punya DNA, nggak punya sejarah, nggak punya pengalaman diajarkan untuk berdagang. Yang saya tahu ya bekerja gitu. Akhirnya nyari lamaran. Kalau dipikir-pikir, buset banget ya. Kayaknya saya sekarang ngelihat anak saya SMP, dia ngelamar kerja, gila gitu ya. Cuma saya melakukan gitu ya, naik angkot ke sana, udah pasti ditolak gitu ya, ditolak mentah-mentah gitu, Dan saya selama SMP sampai kuliah itu S1 itu bisa bayar sekolah itu beasiswa, full beasiswa.
Dari beasiswa segala macam saya cari, dari beasiswa radio, beasiswa TV, beasiswa macam-macam lah, lembaga-lembaga gitu. Sampai akhirnya S1 kuliah, alhamdulillah ketemu jodohnya di kampus ya. Dan perjalanan saya bertemu dengan suami itu menurut saya ya, pasti buat kita semua ya, teman-teman sekalian, adalah satu lagi pembelajaran yang Allah kasih. Jadi bayangin aja Pak Agus ya, saya itu tadi ya, saya nggak, orangnya masa kecil saya nggak punya mimpi, saya nggak punya cita-cita, dan saya nggak punya harapan. Tidak ada yang saya harapkan, tidak ada yang saya cita-citakan, tidak ada impian saya gitu ya. Kalau anak lain mungkin pengen punya boneka Barbie, pengen punya rumah-rumahan, pengen punya mobil-mobil, saya nggak sempet. Ya, kenapa? Karena udah gelap banget deh, nggak sempet deh saya yang memimpikan yang tersier tuh kayaknya nggak sempet ya. Di ini saya cuma gimana bisa makan, bertahan, bisa sekolah, udah itu aja gitu. Kemudian dipasangkan ya, dipasangkan dengan laki-laki yang konon kabarnya lagi dari sejak SMP itu sudah punya mimpi yang mendunia gitu ya. Wah, itu ngos-ngosan banget ngikutinnya. Saya merubah mindset, belajar, merubah mindset, belajar dari suami saya sendiri gitu ya. Bagaimana caranya untuk punya mimpi, bagaimana caranya untuk punya cita-cita, untuk berharap ya. Kemudian mulai ngaji juga ya, mulai ngaji, dapat banyak pelajaran ya. Ngaji pekanan, wah pokoknya kalau punya kelompok ngaji pekanan itu ternyata enak banget Bapak Ibu ya, karena itu kayak kita selain dapat ilmu ya, kayak dijagain gitu ya, dijagain gitu ya, untuk selalu lurus gitu ya. Karena memang kalau sendirian kita susah juga ya, belok-belok itu nggak ada yang jagain gitu. Nah, di situ saya mulai begitu nikah itu mulai belajar ya dari sosok suami, bagaimana untuk punya cita-cita, bagaimana untuk punya mimpi. Oh, ternyata kita bisa loh berharap gitu. Nah, mulailah fase hidup yang kemudian ya saya jalani sampai akhirnya kita memutuskan untuk memulai bisnis itu di HNI ya, mulai bisnis di HNI. Dalam perjalanannya ternyata alhamdulillah kalau buat kami sih HNI itu kayak apa ya? Kayak jawaban atas doa-doa lah selama ini gitu ya. Karena kita pengennya kita beraktivitas itu di tengah orang-orang yang soleh-soleh gitu ya, yang bisa ngejagain kita. Ya kita kan lemah banget kayak gini ya. So, masih jauh lah dari standarisasi soleh dan solehah tuh masih jauh. Tapi kan kalau kita nyemplung di sekumpulan orang yang soleh-soleh kan kita keseret juga gitu ya. Jadi mencari aman gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan HNI. Ini saya dapat informasi, ini sebelum Bu Ani masuk ke HNI dan kemudian bergelut di HNI, itu saya dengar-dengar Bu Ani itu jago bikin kue ya dulu, sehingga dulu pernah ngerintis bisnis kecil-kecilan. Nah, mungkin bisa berbagi tuh Bu Ani ya. Sini kan ada teman yang juga bisnis. Sebelum di HNI gitu sebelum Bu Ani. HNI. Di HNI. Oh iya. Mana memulainya tuh? Bagus ingetin ya, saya skip loh. Ya, jadi saya itu ayah saya, papa saya almarhum itu berdarah Manado ya, Sulawesi Utara. Nah, orang Manado itu kan suka makan ya, kecuali saya ya, saya nggak suka makan kok. Jadi suka makan, suka masak, makanannya enak, masakannya enak. Jadi oma saya, mamahnya papa saya itu suka masak ya, dan punya resep kue gitu ya. Resep kue kering, kue tart, kue, wah pokoknya macam-macam kue ya. Nah, waktu sebelum di HNI itu Pak Firly udah duluan tuh di HNI ya. Saya masih di rumah ngurus anak, 2 tahun sekali melahirkan kita ya Mbak Triana ya. Cerita dasternya Bu Ani, daster mungkin mak dasteran kalau punya omsetnya miliaran gitu. Daster gitu. Nah itu saya mulai itu bikin apa ya, karena kayaknya punya anak 1, 2, 3 waktu itu ya, 1, 2, 3 baru punya anak 3.
terus suami juga masih kerja ya, kerja karyawan. Aduh kayaknya nggak cukup deh gitu. Harus nyari tambahan nih penghasilan gitu ya. Pak Firly baru mulai merintis di HNI. Terus saya apa yang bisa saya lakukan dari rumah? Ya udah itu Pak Agus, bisanya apa? Bisanya apa? Oh, bisa ini nih, saya punya resep kue gitu. Saya punya resep kue warisan dari omah gitu. Ya udah saya bikin di rumah, bikin sendiri. Ya itu luar biasa kalau di sini teman-teman ada yang bikin kue ya, bisa bikin kue atau jualan kue itu ngerasain ya. Apalagi kuenya kue kering ya. Kue kering betul. Cepetan makannya daripada bikinnya gitu. Ya, tapi yang namanya survive ya kan, ya apa aja dilakukan lah. Jadi memang saya itu sempat jualan kue kering kalau pas lagi mau Ramadan ya, bikin kue kering bertoples-toples, terus bikin kue ini juga terima pesanan kue ulang tahun, kue apa itu dilakonin juga. Dan sebenarnya sampai sekarang saya masih punya sisa-sisa passion sih, pengen punya toko kue gitu ya. Amin. Rajin masak benar ya. Iya. Jadi sekarang ngolah pizza dulu, Mbak Triana. Dialihkan ke pizza dulu ya. Tapi pengen lah sampai memang itu kepengenan ya, suka gitu ya bikin kue. Kalau ditanya kok masih kok udah berhenti Bu kuenya nggak suka bikin, ya suka sih, cuman waktunya sekarang sudah wow gitu. Gitu. Baru alhamdulillahnya nyemplung deh di HNI. Oke. Ya, baik. Bu Leni mungkin bisa cerita sedikit ya, apa namanya? Dulu kan punya anak 3 tuh ya, mungkin dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, mungkin di rumah ya. Saya berapa kali mungkin pernah main silaturahim ke rumah. Saya lihat nih Bu nih ya dasteran aja ya, ngurus anak gitu. Kan kemudian tiba-tiba berubah dari yang dulu di rumahan aja dan kemudian sekarang harus beralih ke bisnis. Apakah itu tuntutan atau itu memang impian yang memang dibangun sama Bu Oni, dan gimana tuh bisa membangun mental transisi itu ya, transisi itu. Bisnisnya dimulai dari mana nih Boni? Dari rumah apa dari kantor atau dari gedung? Dari dapur. Dari dapur ya. Jadi kalau ditanya apa awal yang mengawali, kalau buat saya tidak berawal dari mimpi ya, tapi saya memang berawal dari ancaman kehidupan. Kalau saya gitu, itu dari sisi saya ya. Mungkin nanti dari sisi Pak Firly mungkin beda lagi dari sisi suami ya, saling melengkapi. Tapi kalau dari sisi saya memang yaitu saya tadi menceritakan masa kecil saya itu karena saya pengen berbagi sama Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ancaman hidup kita tuh besar banget gitu ya. Nggak harus seperti saya sih, nggak harus seperti masa kecil saya. Cuman artinya tiap kita kan punya kisah ya. Kalau saya itu memang memulai dari keterpaksaan gitu. Memulai memang dari keterpaksaan. Kenapa? Merasa butuh, merasa perlu. Dan saya yakin di masa pandemi seperti ini ya, kita habis melewati gelombang pandemi yang luar biasa 1 tahun, hampir 2 tahun kemarin ya, pasti berasa lah ya, pasti berasa teman-teman ini hari ini merasa perlu punya penghasilan tambahan gitu. Kalau teman-teman baru berasa sekarang, saya udah berasa dari kapan tahu. Saya udah berasa dari kapan tahu. Nah, jadi dari situlah. Karena kadang-kadang baru kita menyadari macan kita ya. Kita kenalnya itu ancaman kehidupan macan ya istilahnya ya. Macan kita kenali. Akhirnya kadang-kadang kalau Mama cantik Boni. Ini iya itu juga. Ingat nggak buku ini? The Power of Kepepet ya, tepok ya, The Power of Kepepet. Memang kadang-kadang kalau kita dalam posisi yang kepepet itu membuat ada potensi-potensi diri yang akhirnya mau nggak mau keluar gitu, ya mau nggak mau keluar. Saya bilang dari dulu tuh saya nggak bisa jualan loh, saya nggak bisa jualan. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jualan, Mbak Triana, saya nggak bisa ngomong gitu, nggak pandai gitu ya. Gimana sih caranya bisa menjual, ada barang nih, ada sabun, gimana sih orang mau beli sabun ini, itu aduh dulu nggak kebayang deh caranya, apalagi saya otak kiri banget gitu ya.
Gimana cara ngomongnya? Wah, saya belajar nyetir mobil itu lama. Kenapa? Saya pikirin terus soalnya. Gimana sih caranya? Kok dalam ingat rumusnya gitu. Kok dalam satu waktu harus bisa lihat spion kanan, spion kiri, spion tengah, kakinya main, tangannya main gitu. Saya pikirin aja, akhirnya nggak bisa-bisa. Oh, ternyata kalau mau melakukan sesuatu dan kita pengen cepet bisa, kata kuncinya adalah action aja dulu gitu ya. Action aja dulu. Ternyata learning by doing itu jauh lebih cepet gitu untuk kita menguasai teknik-teknik atau skill sesuatu. Nah, itu yang terjadi sama saya, Mbak Triana. Karena keterpaksaan itulah akhirnya saya harus ikut nyemplung nih di bisnis ini gitu ya. Nyari bisnis apa yang bisa dikerjain sama emak-emak kayak kita. Anak-anak bedanya cuma 2 tahun 2 tahun. Kebayang dong yang paling gede 2 tahun, yang paling gede 6 tahun, yang nomor 2 4 tahun, yang ketiga 2 tahun, nah udah hamil lagi gitu kan. Teler bener. Tapi di satu sisi ini pengeluaran juga udah bengkak banget gitu kan, harus dapat aliran dana segar nih. Ya udah, mikir-mikir, nyari. Kalau saya bikin kue, saya mantepin gitu ya, bikin kue. Aduh, modalnya harus gede. Kenapa? Berarti saya harus bayar karyawan dong, karena saya nggak bisa ngerjain. Ya, saya nggak bisa ngerjain. Saya harus bayar karyawan. Oh, nggak sanggup. Saya nggak punya, mau nyari income tambahan itu, saya harus nyari yang nggak pakai modal nih. Kenapa? Karena nggak ada, modalnya nggak ada. Udah kesedot buat pengeluaran anak-anak gitu. Modal nggak punya tabungan juga, ya. Modal bisnis, ini harus bisnis yang nggak pakai modal nih, saya gitu. Terus kemudian, kalaupun mau bisnis, ya harus bisnis yang bisa dikerjain dari rumah dan nggak jauh-jauh dari rumah, nggak ninggalin anak lama-lama gitu. Yang geraknya kita itu nggak melalaikan ya, bahasa ininya tidak melalaikanlah kewajiban kita di rumah gitu. Itu. Terus kemudian kita belajar waktu itu. Kalau mau bisnis yang cepat nggak pakai modal, kalau bisnisnya konvensional, yaitu modalnya perlu banyak, waktunya perlu lama. Resikonya besar ya Bu ya? Resikonya besar gitu. Kalaupun punya nih tabungan ya, punya tabungan sekian puluh juta gitu, mau dibuat mau dibuat modal usaha. Mie ayam kesukaannya Pak Agus sama Pak Firly. Yang beli ya Pak Agus sama Pak Firly gitu ya. Dibayar nggak tuh produk sendiri? Nah, jadi kalau modal bisnis 50 juta, kita menginvestasikan 50 juta, teorinya berarti kita harus siap dengan resiko kehilangan 100%, 100%, 50 juta. Ya, dan saya nggak siap saat itu. Kenapa? Karena nggak ada. Karena uangnya juga nggak ada. Apa yang mau diresikoin emang nggak ada juga. Nah, dari situlah akhirnya kita pilih-pilih ya. Pilih-pilih tuh bisnis, pilih-pilih dagangan, pilih-pilih bisnis. Kita sempat jualan es buah. Kita sempat jualan es buah Pak Agus di Pengkolan tuh. Oh, luar biasa. Saya nggak tahu malah tuh es buah. Oh, nggak tahu ya. Kita jual es buah. Cuman ya gitu, yang namanya bisnis konvensional ya, memang perlu mengeluarkan effort yang benar-benar menguras banget deh. Baik itu waktu, baik itu tenaga. Karena kan kita nggak bisa bayar karyawan nih. Nggak punya modal, nggak bisa bayar karyawan. Yang beli buahnya kita, yang nyari resep kita, yang motong kita, yang ngupas kita, yang ngeracik kita, yang ngelayanin penjual kita, yang mondar-mandir beli segala macam juga kita gitu. Wah, kayaknya nggak bisa nih yang bisnis konvensional gini nih gitu ya. Kita belum bisa. Nyari literatur, belajar, kenal sama kakak-kakak tingkat, kakak kelas. Qadarullah Allah pertemukan dengan yang hari ini menjadi mentor bisnis kita di HNI. Oh, ternyata jawabannya adalah apa? Networking gitu. Ternyata jawabannya adalah bisnis kalau mau cepet besar nggak pakai modal, bisa dilakukan dari rumah dan cocok buat emak-emak gitu ya, buat emak-emak dasteran kayak kita. Oh, ternyata bisnisnya yang meluaskan pasar aja dulu gitu ya, bisnis networking.
gitu. Masuk ke bisnis networking, tahu sendiri ya bagaimana traumanya orang Indonesia dengan MLM gitu kan ya. Yang namanya trauma yang diingat kan yang jelek-jeleknya aja tuh. Betul. Nah, itu perjalanan lagi tuh membangun bisnis networking sendiri. Tapi alhamdulillah sampai sekarang melewati pandemi sekarang saya justru makin yakin loh dengan bisnis networking loh, Pak Agus sama Mbak Triana gitu ya. Kenapa? Karena ketika bangun jaringan itu sudah kokoh, networking kita sudah kokoh, pasarnya sudah kokoh gitu ya. Itu ada badai, ada apa gitu ya. Alhamdulillah ya nggak terlalu berguncang ya karena sudah ini gitu ya. Sudah ya kokoh itunya pasarnya ya, networkingnya itu sudah kokoh. Sekarang kalau ketemu sama teman-teman yang sedang bergerak merintis bisnisnya itu kan masalah bisnis-bisnis konvensional ya, bukan masalah lah, tantangan ya, challenge ya. Bisnis konvensional tuh ada di modal, di marketing, belum lagi produksi. Ya. Nah, itu saya udah ngerasain tuh kalau masalah produksi ya, bikin kue, bikin es buah, nggak sanggup deh produksi kalau kita yang ngerjain juga belum bisa nih gitu. Seperti itu sih perjalanan ketemu HNI akhirnya. Kemarin saya ikut sekolah bisnis ya Bu ya, di IKRO tuh ada salah satu pembicara yang menyampaikan juga kalau buat kita pemula-pemula kalau mau bisnis kalau bisa jangan yang produksi. Iya, karena betul. waktu kita habis. Iya, waktu betul ibadah banget. kita, waktu benar. Aktivitas kita di rumah bersama anak dan suami, kemudian ibadah, ngaji, ya habis. Kita ngalamin banget ya Pak Agus ya. Iya, kita juga pernah buka jilbab ya, jilbab bolak-balik dulu. Saya harus ke Tanah Abang sama istri, habis itu ngejahit, kemudian frozen dan segala macam. Nah, makanya nih buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Zoom ini, kalau mau memulai bisnis, nah tips yang pertama yang tadi Bu Ani juga sampaikan, jangan yang produksi. Jangan yang masuk ke produksi, ya. Gitu. Nah Bu Ani kalau pas di HNI nih, ini kan udah kisahnya udah masuk di HNI ya. Nah Bu Ani udah pernah aktif di networking loh sebelumnya, sebelum di HNI. Atau ini memang karena ikut suami aja? Kalau ditanya pernah ikut networking, nggak pernah. Sebelumnya nggak tahu MLM. Kalau saya nggak tahu MLM. Nggak tahu networking. Kalau suami itu bahkan benci banget sama MLM, sama networkingnya. Karena itu tadi, beliau termasuk golongan orang-orang yang trauma dengan MLM. Kalau saya memang memang belum pernah bersinggungan dengan MLM gitu, belum pernah bersinggungan. Tapi ya itu mindset sih, bagus ya. Mindset ya. Mindset. Ada pertanyaan nih Pak Agus nih. Oh iya. Dari Bu siapa nih? Bu Said Umbara ya. Bu Said Umbara ada di Kabupaten Bogor. Nanya nih, Afan Bu mau tanya bagaimana caranya agar anak punya jiwa kompetitif. Jadi mungkin tadi terinspirasi dengan ceritanya Bu Oni ya, masa kecil itu saingannya sama teman-teman sekolah, tapi tetap harus melejit gitu, harus jadi juara gitu mungkin ya. Nah, gimana tuh Bu Oni? Kalau gimana caranya sebenarnya kembali lagi kepada orang tuanya ya. Kembali lagi pada orang tua. Gimana caranya? Satu, orang tuanya harus full motivated gitu ya. Harus penuh motivasi sehingga bisa memotivasi anaknya. Karena nggak mungkin kita dari bicara aja, misalnya kita bicara sama anak aja. Nah, kamu yang juara ya. Nah, kamu yang benar ya sekolahnya ya. Jangan kalah ya sama yang lain. Dari cara bicara kita yang begitu aja kayaknya anak kita juga, ibu sendiri kayak nggak termotivasi gitu ya. Kenapa saya harus termotivasi? Mama aja nggak termotivasi. Jadi memang mulai dari kita sendiri ya. Bagaimana kita mengumpulkan segenap motivasi, segenap hal-hal yang memang memotivasi diri kita untuk kemudian kita perlihatkan gitu ya sama anak-anak kita gitu ya. Untuk untuk termotivasi itu satu. Terus kemudian yang kedua tergantung ya umur anak-anak ya, umur anak-anak. Kalau umur anak-anak yang sudah anak sekarang kan cepet ya, lebih cepet gedenya ya anak sekarang. Tahun aja udah kemarin Zoom tuh pas keluar udah udah kayak Ashabul Kahfi tuh. Udah gede banget ya Allah. Iya, jadi kita juga harus memberikan yang kedua adalah
orang tuanya kudu smart ya. Kudu smart, perluas wawasan. Kenapa? Karena kita sekarang harus ngasih wawasan sama anak-anak. Karena anak-anak kita sekarang, apalagi anak-anak yang sekarang ya, full gadget ya, full gadget banget. Ini kan challenge nih buat kita ya. Entah gadgetnya dipakai untuk membuka wawasan atau bermain-main gitu ya. Lebih banyak sih untuk bermain-main pastinya ya. Maka anak-anak kita harus diberikan wawasan. Wawasan dalam arti gini, kalau anak-anaknya sudah usia SD yang tingkat atas gitu ya, udah bisa diajak ngobrol lah ya tentang kita nih hidup buat apa sih gitu ya, punya mimpi apa gitu ya, diajarin untuk bisa jadi orang manusia terbaik versinya Rasulullah, manusia yang banyak manfaat gitu ya, dan dimulainya dari sekarang gitu. Jadi smart supaya banyak wawasan. Kemudian yang ketiga adalah menghadirkan tokoh-tokoh ya, menghadirkan tokoh-tokoh atau teladan-teladan. Ya, yang hari ini kita kerja keras banget untuk menampilkan tokoh-tokoh semisal Mus'ab bin Umair gitu ya, semisal Bilal bin Rabah kepada anak-anak kita, karena kalah tenar dengan Avenger, dengan Spider-Man dan gengnya itulah gitu ya. Nah, jadi menghadirkan tokoh-tokoh teladan-teladan yang menjadi role model buat anak kita gitu. Karena kan sekarang kita ini ya berpacu dengan teknologi dan modernitas nih. Anak-anak kita tokoh yang dilihat itu tokoh-tokoh yang tidak membawa jiwa kompetitif buat mereka. Kenapa? Dilihat hidup tuh enak aja. Makanya sekarang istilahnya apa? Mager gitu ya, males gerak. Kan kayak gitu. Saya tuh kalau anak saya udah ngomong mager tuh saya marahin gitu ya. Bukannya apa? Islam itu nggak kenal mager loh ya. Nggak ada yang namanya mager dalam Islam tuh nggak ada, nggak produktif gitu ya. Islam tuh ngajar itu produktif, tiap hari produktif. Nah, jadi menghadirkan role model yang akhirnya membuat anak-anak kita termotivasi. Memang bagaimana menghadirkan kompetitif itu ya wawasan sama role model yang harus dihadirkan. Dan yang terakhir adalah ini buat saya ya, namanya juga sharing ya. Kalau menurut saya adalah bagaimana kebiasaan aturan-aturan di rumah sebenarnya. Aturan-aturan di rumah, kebiasaan-kebiasaan yang cukup menjadi faktor terbesar juga menumbuhkan jiwa kompetitif sama anak-anak di rumah. Kalau di rumah itu mohon maaf tidak dikasih tanggung jawab, kemudian tidak disiplin gitu ya, tidak ada aturan, suka-suka gue gitu ya, anak pertama suka-suka gue, anak kedua suka-suka gue, emaknya juga suka-suka gue gitu ya, akhirnya memang blank gitu ya, anaknya juga nggak terbangun lah gitu ya, nggak terbangun motivasinya nggak terbangun, kerjasamanya juga nggak terbangun. Akhirnya buat apa sih saya berkompetisi gitu ya, hidup nih begini-begini aja gitu ya, hidup nggak ada aturan, hidup santai-santai aja, leha-leha, ngarepin apa tuh istilahnya tuh Triana hujan emas dari langit ya. Nah, apa kaya mati masuk surga gitu kan, kayaknya aduh lempeng banget. Muda poya-poya, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi disiksa gitu. Luar biasa gitu ya. Ngapain gue keringetan capek-capek ya. Slogannya seperti itu sekarang. Itu kan slogan-slogan yang perlu diluruskan gitu ya. Nggak ada kesuksesan tanpa perjuangan kan gitu. Surga aja pakai tiket kita masuk surga ya kan. Okay, mungkin itu Bu tadi yang nanya, mudah-mudahan berkenan. Ya, ini ada lagi Bu nih dari Bu Siti Sundari yang udah raise hand. Silakan Bu Siti Sundari, langsung aja itu di unmute. Nanti dari mana Bu Siti ya? Saya nggak kenal semua di Bu Siti Sundari. Silakan Bu Siti Sundari, udah bisa di unmute. Bu Siti Sundari, iya. Mungkin kepencet itunya. Oh, itu ada pertanyaannya sih. Oh iya. Kepencet. Ini ada pertanyaan di chat ya. Bolehkah menerapkan reward and punishment? Ini jadi cerita parenting. Gak apa-apa, nanti kita sambungin karena kan memang sharing itu ya dari attitude ya.
Dari attitude. Nah, bagaimana anak sekolah dasar usia 10 tahun, Bun? Soalnya saya kerja di luar negeri, terus di rumah ayah sama mertua memanjakan, minta saran. Oh, berarti ini Bu Siti Zundari dari luar negeri nih ya? Nah, boleh share. Asli Tenggarik. Nah, ini yang di Taiwan nih. Oh, Masya Allah. Ya, Bu Siti, Siti Zundari di mana nih Bu, luar negerinya nih Bu? Di Taiwan. Di Taiwan. Bu Siti Sundari asli Trenggalek, sama dong kayak saya Bu, gitu ya. Kakak ipar saya asli Trenggalek ya, istrinya Pak Jenial almarhum ya, asli Trenggalek. Kalau ditanya boleh nggak usia 10 tahun menerapkan reward dan punishment? Kalau saya sih udah saya terapkan Bu, gitu ya. Kalau untuk ilmu parentingnya mungkin yang lebih paham ya tentang parenting dan psikologi ya. Cuman kalau saya anak usia 10 tahun, karena itu tadi ya, kayak anak-anak kita hari ini kayaknya lebih cepat gede daripada kita ya. Dulu anak 10 tahun masih mainan apa ya? Masih mainan gundu gitu ya. Apa yang cewek-cewek ya. Sekarang mah udah ini banget ya. Apalagi sosok ibu hari ini tidak mendampingi secara fisik ya Bu di rumah, meskipun saya yakinlah dengan teknologi yang kekinian, pendampingan ibu mungkin lewat handphone, lewat video call gitu ya, masih lebih baik dari yang dulu. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak, kalau saya sih sudah menerapkan gitu ya, reward dan punishment dalam rangka itu anak-anak memahami bahwa di rumah itu ada aturan gitu. Jadi nggak bisa suka-suka gue gitu ya, nggak bisa. Ya ada aturannya gitu. Kalau kamu melakukan ini dapat ini, tidak melakukan itu tidak dapat itu. Seperti itu sih Bu kalau saya. Tinggal disesuaikan pastinya ya sama usianya, sama usia si anak juga. Jangan sampai terlalu ketinggian gitu ya. Usia 10 tahun kan berarti masih kelas 4 ya. Kelas 4 SD, kelas 5 SD gitu ya. Sebenarnya masih usia-usia yang apa namanya belum terlalu ngebrontak ya sebenarnya, belum terlalu memberontak layaknya usia remaja yang katanya kalau remaja mencari jati diri gitu ya. Belum terlalu memberontak, masih bisa dikondisikan gitu ya, masih bisa. Cuman memang challenge-nya adalah ibu berjauhan ya dengan anak ya. Challenge-nya itu sih sebenarnya. Tapi ya dicari celah Bu untuk bisa mengevaluasi atau mengkontrol ya setiap hari supaya si anak tetap merasakan meskipun ibu aku jauh gitu ya, tidak di dalam rumah sama aku, tapi perhatiannya dan sayangnya nyampe. Sama mungkin ini Bu perlu ngobrol gitu ya dengan anak. Kenapa ibu ada di tempat yang jauh gitu ya? Untuk apa gitu ya? The power of why-nya ibu ada di Taiwan, kalau bisa sampein juga sama anak supaya satu frekuensi gitu. Ya. Itu ya Bu, mudah-mudahan berkenan. Ya, terima kasih Bu Ani. Bu Sri. Ini ada pertanyaan nih Pak Agus nih, ada dari Bu Sri Ike Florin ya. Silakan Bu Ana dibacakan. Ya. Dari Bu Sri Ike Florin ya, ini kayaknya dari Itali, saya kenal. Dari Itali kayaknya. Dari Fiorentina. Nih, pertanyaannya, bagaimana jika dikatakan terlambat nih Bu Ani? Karena keadaan seperti ini terus mengalir ya, anak sampai sudah dewasa ya, karena sebab kurang tumbuh sikap kompetitifnya, etos belajarnya dan berkaryanya. Nah, kalau sudah terlanjur tuh bagaimana nih Bu Ani? Kalau sudah pada usia besar, udah gede-gede ya. Nah, satu dulu atau semuanya dibacakan nih. Yang kedua nih, ini mungkin bisa langsung sekaligus. Ya, bagaimana mengatur waktunya nih ketika anak masih kecil ya, bagi waktu untuk bisnis, bagi waktu untuk ngurus anak-anak, suami, urus bisnis yang kita jalankan bersama agar bisa menjadi sukses. Nih kayak Bu Oni itu kan anak kecil ya, membangun bisnis dari anak masih kecil, kemudian saya tahu banget ya gimana tadi antara macan dan mimpi itu kolaborasinya luar biasa. Ini mungkin nanti bisa dikasih tips-tipsnya ya Pak Gus ya, karena di sini itu banyak para guru nih di sini nih, para guru. Oh, Masya Allah. Wah, saya harus berguru. Ada guru SD ya.
Yang ini banyak dari daerah, ada juga dari Kalimantan, ada dari Trenggalek, ada dari Taiwan juga ya. Nah mungkin kita kayaknya nyatet, kayak nggak ada yang bisa dicatat tadi. Kayaknya penting ya. Direkam aja dah, udah direkam. Ya. Jadi silakan Bu Ni tadi pertanyaan tadi. Ya, makasih Bu Ike ya. Bagaimana terlambat ya? Kadang-kadang gini Bu, kita yang kadang-kadang itu menghakimi waktu itu terlambat. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang terlambat ya. Kenapa? Semua tepat waktu di mata Allah gitu ya. Kan Allah yang ngatur. Banyak orang yang, ya nih Bu, aku anak baru 1, soalnya aku nikahnya terlambat. Itu kan menurut kita terlambat. Tapi menurut Allah mah tepat waktu gitu ya. Memang qadarullohnya nikahnya usia segitu, misalnya seperti itu. Jadi ini pertama mindset Bu Ike kalau menurut saya ya. Tidak ada yang terlambat ya, tidak ada yang terlambat. Yang ada hanyalah Allah memberikan waktu kita untuk belajar. Jadi mindsetnya bukan kita terlambat, tapi Allah memberikan kita waktu yang lebih panjang untuk kita belajar gitu. Maka yang kedua, setelah mindset kita perbaiki, kita ikhlas kepada Allah, tidak ada yang terlambat, kita tidak menghakimi keputusan Allah, waktu-waktu yang Allah putuskan sesuatu terhadap kita gitu ya, semuanya adalah tepat waktu. Maka yang kedua adalah mencari hikmah, mencari ibrohnya, mencari pelajarannya. Ya, kemudian kalau anak-anak sudah dewasa gitu ya, kurang tumbuh kompetitifnya atau belajarnya, kurang berkaryanya. Kalau sudah dewasa maka pendekatannya harus pendekatan yang kalau saya pernah baca, nanti tolong dikoreksi nih karena banyak ibu guru ya. Salah satu buku yang saya baca itu adalah bagaimana membagi pendidikan anak itu ke dalam 3 tahap ya, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan di atas 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga gitu ya. Nah, kalau sudah dewasa berarti 7 tahun ketiga nih, tahap yang ketiga menjadikan anak-anak itu adalah teman atau partner gitu ya, saling berbagi ide. Jadi ngobrolnya nggak lagi kayak dibentak-bentak atau gimana gitu ya, tapi lebih kepada mama pengen ini. Kamu tahu nggak sih mama pengen ini gitu ya. Mengkomunikasikannya itu sejajar gitu dengan mereka gitu. Mungkin itu ya Bu Ike ya, cara berkomunikasi kita kepada anak-anak yang sudah dewasa ya, menempatkan mereka ini sama dengan kita. Mama perlu ide nih. Kalau menurut kamu gimana kalau begini gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jangan lupa bahwa anak-anak kita semua dan anak-anak kita termasuk adalah miliknya Allah gitu ya. Hati-hatinya mereka juga miliknya Allah. Maka kalau kita menginginkan mereka berubah, menginginkan mereka menjadi lebih baik, maka yang paling penting dari segala sesuatu, dari segala tipsnya adalah kita mohon sama yang memiliki gitu ya. Kita memohon sama dia yang punya hatinya anak kita, yang mengikat hati-hatinya anak kita, untuk kemudian bisa dilembutkan ya, untuk kemudian kita minta supaya punya karakter yang baik gitu ya, dibaguskan akhlaknya sebagaimana Allah membaguskan rupa mereka gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Ike ya. Karena insya Allah mindsetnya dulu ya, tidak ada yang terlambat, insya Allah tidak ada yang terlambat. Semangat ya Bu Ike itu ya. Jadi terharu saya baca pertanyaannya, jadi ingat anak-anak saya gitu ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua ya, bagaimana mengatur waktu ya, mengatur waktu. Nah ini memang kalau masalah manajemen waktu ya Bu ya, memang pelajaran yang madal hayah ya Pak Agus ya, seumur hidup gitu ya. Seumur hidup gitu ya, kalau untuk urusan waktu mah luar biasa ya, nggak ada habisnya dan nggak ada pinter-pinternya kayaknya kalau ngurus waktu. Gimana caranya supaya membagi waktu bisnis, anak-anak keurus? Kalau saya yang pertama adalah memahami bahwa karena saya ibu-ibu ya, karena saya muslimah, saya perempuan ya, maka dan saya sudah menikah, saya punya anak, maka yang nomor satu buat saya adalah memahami kewajiban kita, kewajiban yang utama dan yang pertama, yaitu sebagai istri dan sebagai ibu. Ya ini yang nggak bisa dikutak-katik dan nggak bisa ditawar-menawar nih, nggak bisa ditawar-tawar gitu ya.
Baru kemudian yang lain-lain. Ini dulu deh, yang penting ini dulu nih. Kita pahami dulu, oh saya ini ibu, oh saya ini istri, oh saya ini seorang ibu gitu ya. Maka ini kewajiban utama saya, kewajiban saya nggak bisa dikutak-atik. Nah, kemudian ketika menjalankan bisnis ya, itu tadi kuncinya yang pertama adalah saya mencari ya, tadi saya sudah ceritakan, saya mencari bisnis kerjaan yang tidak meninggalkan anak lama-lama jauh-jauh gitu ya. Artinya poin nomor 1 saya jangan sampai ke kutak-atik nih. Jadi ibu jadi istrinya nggak bisa ke senggol-senggol gitu ya. Jangan sampai disenggol-senggol. Tapi bukan berarti juga akhirnya terus kita terpenjara ya. Bukan artinya terus kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, pasrah begitu aja di dalam rumah, ya nggak juga begitu gitu ya, karena hadisnya Rasulullah, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak bermanfaat buat manusia lain, itu kan diperuntukkan untuk semua ya, bagus ya, bukan hanya untuk yang laki-laki saja atau untuk yang single aja gitu ya, untuk yang nggak ada anak aja kan enggak gitu ya, rata buat kita semua. Maka saya pun juga termotivasi untuk mengejar menjadi manusia terbaik versinya Rasulullah gitu. Nah, maka yang kedua tadi Bu, kalau saya nyari bisnis, saya nyari kerjaan, saya nggak mau yang sampai menelantarkan tanggung jawab pertama saya tadi itu, gitu. Jatuh hatilah kemudian dengan bisnis networking, dan bisnis networkingnya dengan HNI. Nah, dari situ, oh ternyata bisa nih, gitu. Ternyata bisa mengerjakan dari rumah, tidak meninggalkan anak lama-lama, tapi saya juga tetap bisa mengeluarkan potensi, tetap bisa berpenghasilan, gitu ya, membantu ekonomi keluarga. Oh ternyata bisa, gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, Bu Yaya, dan ini adalah tips ya, tips dari guru saya namanya Bu Aida Liawati ya, ketua divisi Khadijahnya HNI. Beliau pernah memberikan tips gini, kalau mau waktu kita itu terasa lapang ya, maka perhatikan haknya Allah gitu ya. Perhatikan hak-haknya Allah, itu harus ditunaikan lebih dulu gitu. Dan itu saya praktekin Bu ya, habis kita bangun pagi ya, kemudian dengan ritual-ritual kita ya, sholat ya, sholat fajar, kemudian sholat subuh, itu saya nggak pegang handphone ya sampai jam 6 gitu. Full pokoknya dari habis subuh sampai jam 6 itu benar-benar kalau bahasanya Bu Ai itu menunaikan hak Allah dulu yang pertama. Kalau pagi kita itu sudah dimulai dengan tidak menunaikan dengan baik haknya Allah, itu pasti apa bahasa Jawanya, kemerungsung gitu ya sepanjang hari ya. Kayaknya bad mood, dikejar-kejar, bete ini segala macam, ini nggak keburu ya, ke sini telat, ke kanan telat, ke kiri telat. Tapi kalau mengawalinya dengan itu, dan itu saya praktekin ya, memang rasanya berbeda itu. Akhirnya apa? Akhirnya malah sempat olahraga gitu ya, bagus ya, Fight Runner Club kita tuh ya, malah sempat olahraga tiap pagi, bisa jalan, bisa lari 2 kilometer gitu ya. Kalau dipikir-pikir kayak nggak punya waktu gitu ya. Ternyata enggak itu. Terus apa kemudian saya itu tips yang keempat ya Bu ya, tips yang keempat itu bukan kebenaran ya. Saya itu orangnya memang organisatoris manajerial gitu ya, senang ngatur ya, senang ngatur jadwal, ngatur waktu, ngatur rumah, segala sesuatu itu ada tempat-tempatnya gitu ya. Habis ambil gunting taruh lagi di tempatnya gitu. Ternyata hal-hal sederhana seperti itu bisa menghemat waktu kita loh. Coba bayangin deh ibu-ibu ya. Bagaimana susahnya ketika kita nyari apa Mbak Triana, kalau di rumah kalau suka susah nyari apa? Nyari staples misalnya. Nyari peniti Bu. nyari peniti, nyari bros, nyari pentul gitu ya. Naruhnya sembarangan, itu bisa berapa menit habis cuman buat gubrak-gubrakin bantal, mana ya peniti kemana, taruh di mana ya gitu. Kalau dipikir-pikir iya juga ya gitu.
habis tuh waktu gitu ya. Tapi dengan kita disiplin, mulai dari disiplin meletakkan barang, mengatur jadwal gitu ya, ternyata itu cukup efektif juga untuk mengatasi padatnya aktivitas kita dalam satu hari gitu. Dan pastikan memulai hari besok itu kita udah punya jadwal, Bu, gitu ya. Saya gitu, Bu. Udah punya jadwal ya. Bahkan jadwal kita mah udah sebulan sebelumnya. Jadi udah tahu nih, oh besok mau ngapain ya, besok mau ngapain. Kalau untuk urusan anak, oh besok harus bayar SPP, oh besok harus pesan seragam, beli seragam nih, seragam anak saya udah bolong misalnya gitu. Jadi udah di planning dari hari sebelumnya. Untuk urusan bisnis, oh besok saya mau ketemu mitra yang ini, saya ada home sharing, saya ada pertemuan gitu. Untuk urusan yang lain-lain gitu ya, karena amanahnya banyak yang lain-lainnya gitu ya, sambilannya banyak. Oh, untuk urusan ruko, oh besok saya mau ngecek produk, saya mau ngecek pembukuan gitu. Jadi memang udah dari malam itu udah prepare apa yang mau kita lakukan besok hari. Supaya besok hari begitu datang besok hari kita nggak ngapain ya, apa dulu ya yang dikerjain ya, saya ketemu siapa dulu ya, nelpon siapa dulu, enaknya ngapain dulu ya, mikir begitu aja bisa habis setengah hari loh, tanpa akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nggak jadi semua. Ada rebahan di rumah aja ya. Jadi membiasakan buat jadwal harian itu, jadi ada jadwal bulanan, jadwal pekanan, jadwal harian. Jadwal harian itu yang kalau guru tuh ada RPP, ada RKH, ada semester. Kayak gitu ya, besok mau ngajar apa gitu. Guru bahasa Indonesia kan besok yang kelas 5 ngajar apa, yang kelas 3 ngajar. Nggak mungkin dong kita masuk kelas terus ngeblank gitu. Enaknya ngajar apa ya? Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi udah ada planningnya gitu. Nah, sama hidup kita sehari-hari juga sudah diplanningkan. Sama satu lagi Bu Yaya dan teman-teman, jangan lupa untuk tetap keep happy gitu ya. Bahkan saya sama Pak Fili itu sebenarnya kalau sebelum pandemi kita punya jadwal ngedate, kita nonton di bioskop gitu ya. Terus kita punya jadwal sama anak-anak, jalan-jalan sama anak-anak. Kita juga bagi tuh, karena anak ada 4 ya. Jadi gimana caranya mereka semua merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama nih dari Umi dan Abinya. Kita bikin tuh jadwal, Umi sama Rehana aja, nggak sama yang lain, itu kapan? Abi sama Rehana kapan? Umi sama Holid kapan? Abi sama Holid, itu sampai dibikin jadwalnya seperti itu gitu. Memang sih Bu Yayah mengerjakan jadwal-jadwal itu memang kalau dibilang nggak capek ya nggak mungkin lah ya. Pasti lelah juga kan, kita juga bukan robot ya. Kita juga bukan robot, lelah juga, capek juga. Maka perhatikan juga itu, asupan-asupan fisik ya. Jasadiah itu juga ya diperhatikan, bukan berarti ada yang pernah dulu ngomong gini, Pak Agus, Bu Oni, kayaknya saya lihat posting tengah malam. Terus pagi tuh udah posting, Bu Oni tuh tidur apa? Bu Oni tuh tidurnya kapan ya? Tidur apa? Ya tidur lah, masa saya nggak tidur ya? Tetap tidur, itu kan kebutuhan fisik ya. Kita tetap tidur. Cuman kenapa bisa posting pagi-pagi? Kenapa bisa bikin tulisan pagi? Karena saya udah nyiapin. Jadi saya mau posting apa besok tuh saya udah nyiapin tuh hari ini tuh Pak, gitu ya. Gitu ya. Iya, saya udah siapin. Yang di IG besok saya posting ini, yang di Facebook saya posting ini, kalau di WhatsApp yang room ini saya mau posting ini, itu udah saya siapin. Meskipun eksekusinya besok, tapi saya udah planning gitu. Jadi bukan berarti saya nggak tidur semalaman bikin postingan, oh enggak lah gitu. Saya tidur, saya makan ya. Makan, jangan lupa air putih, makan makanan bergizi, suplemen ya. Suplemen itu perlu banget sekarang ya. Sama jangan lupa bahagia, enjoy aja mengerjakannya. Kalau dibawa stres, akhirnya nggak ada yang bisa dikerjain jadwalnya. Tapi karena kita melaksanakannya dengan enjoy, dengan bahagia gitu ya. Dan saya bilang sama anak-anak, saya ngajarin juga sama anak-anak gitu ya. Saya nggak pernah mau dibilang ibu yang wanita karir ya. Saya nggak mau dibilang. Saya bilang Umi ngerjain bisnis ini bisnis keluarga bersama gitu ya. Bisnis bersama, bukan sedang mengejar karir sendirian gitu ya. Oh enggak gitu. Tapi ini bersama. Jadi anak-anak juga
ngebantu ya, anak-anak juga membantu, akhirnya membantu mereka memahami, mengerti, sampai akhirnya bantu posting, bantu input gitu ya, bantu prospek. Nah, jadi itu mencari bisnis yang melibatkan satu rumah, Bu, itu enak banget. Ya, luar biasa ya tadi dari Bu Ani ini mulai dari nggak punya modal sampai sekarang bisnisnya udah ada di mana-mana, omsetnya udah miliaran. Tapi yang luar biasa ya, saya yang tahu tuh anak pertama udah hafal Al-Quran berapa juz ya Bu ya? Masya Allah. Kemarin waktu lulus SMP 10 juz, alhamdulillah. Yang kedua, Khalid sudah sekarang masih 3 juz. Betul, alhamdulillah ya. Bilal masih di rumah ya. Bilal udah mau 3 juz juga, udah juz 27. Wah, subhanallah. 29, 28, 27. Bagus, ini saya pengen bacain buat motivasi teman-teman nih, bacain prestasinya Bu Oni itu luar biasa nih. Ya, ini buat jadi kita terpacu, termotivasi meskipun sebagai ibu-ibu, apalagi ibu rumah tangga, tapi bukan berarti kemudian kita stuck nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena apalagi punya anak banyak. Bu, saya kan anaknya banyak, gimana ngaturnya? Nah, ini Bu Oni buktinya nih ya. Sedikit mohon izin saya bacain prestasinya Bu Oni nih yang luar biasa sampai saya merinding jadi. Ya, ini prestasi yang diperolehnya ini top 10 best LFH kick off 2021, ada reward world tour ya, kemudian ada the best star leader, ada the best couple leader, ada the best star leader club award ya, kemudian ada kepemilikan mobil luxury car senilai 350 juta di tahun 2020, ada prestasi juga ini tanpa ngeluar duit ya Boni ya, ke Maroko, Spanyol ya, ini karena dapat reward ya, luar biasa. Cuman bawa baju sama koper aja. Iya, benar Pak. Kemudian ada reward juga ASEAN Tour ya, ke Thailand ya, kemudian umroh, kemudian ada top pertama the best couple leader 2019, ada Masya Allah, the best new leader, ada reward PKM lagi, dapat mobil lagi 350 juta di tahun 2019, kemudian ada reward keliling Eropa ya di tahun 2018, kemudian banyak banget, nggak terus saya kayak baca Nanti sampai subuh kayaknya kalau di ya, ada top 10 performance star leader ya tahun 2018, ada the best growth new leader club 2018, ada the best record menciptakan SCDC 2018, ada top 10 performance producer leader club 2018, reward Lombok, umroh. Ini kayaknya Boni tuh kalau nggak ada pandemik tuh umroh setahun bisa 2 kali kayaknya Boni ya. Kalau mau sebulan sekali sebenarnya. Pokoknya negara mana yang belum dijamah sama Boni kayaknya udah semuanya dijamah ya. Masya Allah, masih banyak banget. Dari ujung tinggal kutub utara sama kutub selatan ya, enggak ya? Sama Afrika belum, Afrika kayaknya. Afrika belum. Iya baik, luar biasa memang motivasi kita semua ya, ayah bunda ya, terutama emak-emak ya yang hari ini merangkap jadi seragamnya seragam daster dan seragam safari ya, seragam mengajar dan seragam daster, tapi dengan ini kita jadi termotivasi. Oke Pak Agus, silakan dilanjut. Ya, ini tinggal 7 menit. Saya minta sama Bu Oni mungkin ada closing statement ya. Ini kan karena tema kita tentang bisnis talk, kemudian bagaimana meniti karir sampai kemudian jadi seorang miliarder, walaupun belum selesai ya, karena kalau untuk kontribusi kepada umat nggak cukup, mungkin ya terus harus bergerak. Nah, mungkin Bu Oni bisa berbagi tips nih buat kami nih. Di sini ada guru, ada mungkin karyawan atau yang lain-lain. Gimana merintis bangun bisnis dari rumah dengan omset miliaran sesuai dengan judul yang ada. Silakan Bu Oni. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang pastinya juga lebih cetar semuanya ya, luar biasa. Kalau buat saya, justru menjadi seorang muslimah itu bukan berarti kemudian kita cukup hanya kasur, sumur, dan dapur. Apalagi dengan perkembangan zaman dan teknologi hari ini, mau nggak mau kita harus memaksakan diri menjadi ibu dan istri yang smart gitu ya. Bukan untuk kita menjadi tenar, bukan untuk atas dasar nama kita sendiri sebenarnya ya, tapi justru untuk anak-anak kita.
Anak-anak yang juara pasti lahir dari ibu yang juara. Anak-anak yang termotivasi tinggi, mereka mau punya cita-cita tinggi, pasti harus berasal dari ibu yang juga termotivasi dan punya cita-cita yang tinggi. Anak yang smart, dia lahir dari ibu yang juga smart, diasuh oleh ibu yang smart. Makanya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah yang aktif itu bukan untuk diri sendiri, tapi sebenarnya untuk anak-anak dan untuk keluarga. Dan hari ini kita dihadapkan pada kondisi yang saya boleh sebut kondisi yang cukup sulit dan cukup rumit, juga berat ya buat kita. Hampir sebagian besar dari kita pastinya hari ini merasa untuk perlu mempunyai penghasilan tambahan ya, mau nggak mau ya. Kita punya mimpi memasukkan anak kita di sekolah yang bagus, kita menjaga anak-anak kita dan keluarga kita tetap sehat di rumah, pastinya perlu asupan, perlu nutrisi, perlu gizi yang tinggi, dan itu kembali lagi ujung-ujungnya adalah UUD ya, ujung-ujungnya adalah uang. Uang memang bukan segala-galanya, tapi hari ini keperluan kita segala sesuatunya memang perlu uang. Maka gak usah khawatir para bunda sekalian ya, kalau hari ini kita kemudian terpaksa dalam tanda kutip ya, awalnya mungkin harus terpaksa dulu kita mencari income tambahan, kita punya bisnis untuk bisa menghasilkan, membantu pemasukan di rumah, ya tidak apa-apa gitu ya. Yang pasti hari ini para bunda ya, silakan cermati ya, cari apa bisnis yang sesuai dengan kita, apa bisnis yang sesuai buat mak-mak dasteran seperti kita gitu ya. Jangan sampai kita terjebak dalam atas nama keterpaksaan gitu ya, akhirnya mengerjakan dagangan atau bisnis yang kemudian meruntuhkan ini kita, tanggung jawab kita ya sebagai ibu dan sebagai istri di rumah ya. Tapi hari ini ada bisnis ya, ada peluang penghasilan yang sangat mother friendly banget buat kita semua gitu ya. Ada kok ya, silahkan dicermati lah. Ya kalau saya lahirnya dari HNI, kalau saya disuruh promosi, saya pasti promosinya HNI karena itu yang saya tahu, yang saya rasakan. Nggak mungkin saya mempromosikan sesuatu yang nggak saya rasakan dan nggak saya lakukan gitu ya. Yang saya promosikan pasti yang saya rasakan dan yang saya lakukan. Closing statement saya adalah ibu-ibu sekalian, selamat berbahagia, menjadi ibu yang bahagia, menjadi ibu yang juara, menjadi ibu yang produktif gitu. Karena tanpa produktivitas akhirnya kita hanya akan berpangku tangan. Tapi kalau kita penuh dengan produktivitas, efeknya dan dampaknya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi pastinya untuk keluarga, untuk anak-anak tercinta, dan alhamdulillah bisa banget untuk masyarakat, karena biar bagaimanapun kita tetap punya tanggung jawab sosial, kita tetap punya tanggung jawab kepada masyarakat kita, dan sukses buat semuanya. Kerjakan dengan bahagia ya, kerjakan dengan bahagia, karena bisnis apapun ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, bisnis apapun kalau tidak dijalankan dengan bahagia memang tidak ada ruhnya. Dan bagaimana untuk mencapai kebahagiaan? Ibu-ibu, bunda sekalian harus punya membangun mimpi bersama keluarga. Bangun mimpinya bersama keluarga. Dan saya mengajarkan tim saya, jangan bangun mimpi sendirian, tapi bangunlah mimpi bersama keluarga. Pak, doain ya, mama mau berangkat umroh nih. Mama lagi ngerjain bisnis karena mama mau berangkat umroh ya. Tapi beda rasanya dengan papa, anak-anak, yuk doain yuk, banyak-banyak, kenceng-kenceng, pandemi selesai, kita sekeluarga bisa berangkat umroh gitu ya. Jadi membangun bisnis bersama, membangun mimpi bersama keluarga. Jangan membangun mimpi sendirian. Ya, kemudian yang kedua, cari bisnis yang bisa melibatkan satu rumah. Ya, jangan mencari bisnis yang emaknya hilang dari peredaran rumah. Kenapa? Sibuk dagang gitu ya, sibuk bisnis. Ya, tapi libatkan satu rumah gitu ya, anaknya, ayahnya, suaminya, kemudian mamahnya, neneknya mungkin kalau ada di rumah gitu. Kalau bisa ikut terlibat. Kenapa?
Karena kalau sudah terlibat satu keluarga, satu frekuensi, itu meraih mimpinya jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat. Kita mengurangi potensi-potensi potensi penolakan dari keluarga gitu. Jadi bangun mimpi bersama keluarga, ajak keluarga kita juga ikut ya membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Terus kemudian sering-sering traktir keluarga, gitu ya, penting itu ya, sering-sering traktir keluarga. Yang terakhir membingkai semuanya dengan ketakwaan, dengan tawakal, dengan ikhtiar yang terbaik ya, ikhtiar terbaik, doa yang terbaik ya, karena cara kerjanya Allah itu bukan hanya berdoa saja kemudian kita leha-leha hasilnya turun dari langit, tapi cara kerjanya adalah melakukan ikhtiar yang maksimal, optimal, terbaik, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah, apapun yang Allah kasih, itulah yang terbaik. Mungkin itu Mbak Triana dan Pak Agus. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf juga ngomongnya ke sana kemari gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama mengambil hikmahnya. Insya Allah itu dari saya. Saya pamit undur diri, senang ketemu dengan semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sukses, semangat, bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Leonie Arfia, Bu Oni yang hari ini berbagi buat kita semua, luar biasa, banyak sekali. Ini saya lihat di chat juga ada yang terinspirasi, ya terenyuh, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi booster ya untuk bergerak, karena kondisi pandemi kayak gini kita nggak bisa diem atau kemudian kita nggak bisa menyerah dengan keadaan sekarang ya, harus punya mimpi besar dari Bu ya, mimpi besar, kemudian take action ya. Bisnis hari ini banyak cari yang termudah ya, termudah yang mungkin kan tidak menghilangkan kodrat ya, tidak menghilangkan kodrat sebagai ibu rumah tangga, tapi bisnisnya kayak Khadijah ya, omsetnya miliaran seperti Bu Oni. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat keluarga Pak Firly dan anak, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, sehat selalu, semangat selalu. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, teman-teman semua, sebelum ditutup ini ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah acara brownies ini rutin kita adakan setiap malam Ahad, dan temanya kita cari tema-tema yang menarik, yang ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, karena rutin ya. Betul, kita buat rutin karena ini kepengen kita sukses bareng-bareng ya, kita ingin bahagia bareng-bareng, dan ini brownies ini menjadi wasilah ya, jadi sarana. Pekan depan insya Allah nanti ada yang lebih bombastis, kita mau cari temanya gestar yang gestar yang luar biasa ya, insya Allah. Dan ini buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, Bu Triana, terkait dengan program kita di Agnia Learning Community, alhamdulillah hari ini sedang proses melatih sekitar ada 100 lebih mama ya, guru-guru untuk belajar tentunya di sini agar punya skill bisa survive, karena hari ini nggak bisa mengandalkan ijazah, tapi harus ada ilmu tambahan, terutama tentang digital. Yang namanya cafe ini yang istri saya yang diberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman semua ya. Nanti insya Allah bulan depan kita mau bikin previewnya, dan mungkin nanti bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Triana? Info-info sebelum ditutup. Bagus ya, karena waktu sudah bergerak, sudah larut ya, 21:33. Dan Ibu sekalian, mungkin acara ini adalah ini batch kedua ya, seri kedua. Insya Allah ada seri-seri berikutnya dengan gestar-gestar yang lainnya ya. Jadi stay tune, tetap tunggu informasi-informasi dari kami dari Agnia Learning Community. Mudah-mudahan gestarnya ke depan lebih dahsyat-dahsyat lagi ya, karena ini bagian dari, ini istilahnya kalau kami menyebutnya divisi pemberdayaan ekonominya ya Pak Agus ya. Betul, jadi di Agnia Learning Community ada pemberdayaan ekonomi, dan ada juga divisi pelatihan dan diklat,
ya, dan yang hari ini sedang berjalan ada 2 kelas, dan ibu-ibu sekalian ini campuran ya hari ini, Ya. bukan hanya peserta kelas tapi juga dari umum ya, Betul. dari mana-mana. Betul. Sebetulnya yang daftar banyak sekali, tapi karena keterbatasan kami men-share link Zoom-nya, tadi ini banyak sekali sambil berjalan ternyata masih banyak yang belum dapat link Zoom-nya. Mungkin nggak terbiasa buka email ya. Jadi ibu bapak semua, kami terinspirasi dari komunitas-komunitas sharing-sharing bisnis seperti ini. Jadi memang kami tidak membuka grup langsung, tapi kami membuka link Google Form, kemudian kami kirimkan melalui Japri dan dikirim melalui email ya. Jadi buat Bapak Ibu yang tadi belum sempat ya, ada kawannya, Bu, kawan saya udah daftar tapi kok nggak dapat link Zoom-nya, mohon maaf dengan sangat ya. Kali ini jadi evaluasi kami bagaimana nanti strategi untuk bisa semuanya bisa masuk Zoom ya. Tadi berhasil hanya sekitar 50 ya Pak Gus ya, 50-60 peserta yang masuk ke Zoom ya, padahal yang daftar ada sekitar 100 lebih ya, tidak bisa menerima link Zoom-nya. Mohon maaf dengan sangat, mudah-mudahan ke depan, pekan depan lebih baik lagi. Ya seperti itu Pak Gus, silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Insya Allah ke depan kita akan coba berusaha lebih baik ya, terus memberikan pelayanan, memberikan sharing-sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang yang berkenan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita tidak menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita ketemu di sesi yang lebih keren lagi. Makan durian di Jati Asih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi seakan di acara yang sama di Brownies ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Pak Agus Bertriana. Terima kasih Pak Agus Matriana, keren banget. Sama-sama Bu Oni, saya lupa mengucapkan terima kasih. Learning Center. Boosternya malam ini luar biasa, dasar. Saya belum jadi kapal HN ini. On proses. Izin live ya Pak, Bu. Ya Ibu, makasih ya. Salam buat Pak Fili dan keluarga. Terima kasih semuanya. Pagiku cerahku, matahari bersih. Baik, kita tutup aja ya. Bu Ana, mohon izin saya coba tutup. Nanti teman-teman kalau mau tahu info lebih lanjut bisa nanti japri ya ke Bu Triana atau saya. Mohon izin saya tutup ya. Tadi kayaknya lupa foto-foto ya, bagus ya. Nah, iya, insya Allah. Dimaklumin ya Bapak Ibu, karena ini perdana kedua. Ini belum terbiasa menghandle acara seperti yang Bu Ani garap ya setiap itu. Oke, nggak apa-apa, bagus. Ayo lanjut, bagus. Kita tutup ya. Kita izin tutup. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.